Pernahkah kalian membayangkan bagaimana para petani bisa menghasilkan beras dalam jumlah besar? Atau bagaimana peternak mampu menyediakan daging dan susu untuk kebutuhan jutaan orang setiap hari? Jawabannya ada pada ilmu pengetahuan modern yang disebut bioteknologi. Bioteknologi adalah penerapan ilmu biologi dengan memanfaatkan organisme hidup seperti bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Hari ini, kita akan mempelajari bagaimana bioteknologi membantu pertanian dan peternakan agar lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Bioteknologi di bidang pertanian berfokus pada cara meningkatkan kualitas, kuantitas, dan ketahanan tanaman. Melalui teknologi ini, petani dapat menghasilkan panen yang lebih banyak, lebih tahan penyakit, serta dapat tumbuh di kondisi lingkungan yang sulit. Mari kita lihat beberapa penerapan pentingnya. Salah satu contoh bioteknologi sederhana dalam pertanian adalah pembuatan kompos. Kompos berasal dari sisa-sisa organik, seperti daun kering, jerami, kulit buah, hingga kotoran hewan, yang diuraikan oleh mikroorganisme menjadi pupuk alami. Kompos tidak hanya membuat tanah lebih subur, tetapi juga menjaga kelembapan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan menggunakan kompos, petani dapat menekan penggunaan pupuk kimia, sehingga hasil panen tetap sehat dan aman dikonsumsi. Berikutnya, mari kita kenali hibridisasi. Teknik ini dilakukan dengan menyilangkan dua varietas tanaman yang berbeda untuk mendapatkan keturunan dengan sifat lebih baik. Contohnya, jika ada padi yang tahan hama namun hasil panennya rendah, disilangkan dengan padi yang berproduksi tinggi, maka keturunannya akan memiliki kedua keunggulan tersebut. Hibridisasi telah menghasilkan banyak varietas unggul, seperti padi hibrida dan jagung hibrida yang mampu memberikan panen melimpah. Pemuliaan tanaman juga merupakan bagian penting dari bioteknologi. Melalui pemuliaan, ilmuwan memilih benih terbaik dari generasi ke generasi, atau melakukan persilangan terarah untuk mendapatkan sifat unggul tertentu. Misalnya, tanaman tomat yang lebih tahan terhadap penyakit, atau cabai yang bisa tumbuh dengan baik di daerah panas. Pemuliaan tanaman inilah yang membuat kita dapat terus menikmati hasil panen yang berkualitas, meski menghadapi perubahan iklim. Sekarang, mari kita masuk ke bioteknologi modern, yaitu GMO atau Genetically Modified Organism. Pada teknik ini, DNA tanaman dimodifikasi di laboratorium agar memiliki sifat tertentu. Sebagai contoh, jagung GMO yang tahan serangan ulat, sehingga petani tidak perlu menyemprotkan pestisida terlalu sering. Ada juga padi emas atau golden rice yang dimodifikasi untuk mengandung vitamin A lebih tinggi, sehingga dapat membantu mengurangi masalah kekurangan gizi pada masyarakat. Meskipun masih menjadi perdebatan, GMO terbukti mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan dunia. Terakhir di bidang pertanian, ada teknik kultur jaringan. Dalam metode ini, bagian kecil dari tanaman, seperti akar, batang, atau daun, ditanam di media khusus dalam kondisi steril di laboratorium. Dari satu potongan kecil saja, ribuan bibit baru bisa dihasilkan. Teknik ini sangat berguna untuk memperbanyak tanaman langka, memperbanyak bibit dengan cepat, serta memastikan bibit yang dihasilkan bebas penyakit. Contohnya, kultur jaringan banyak digunakan untuk memperbanyak tanaman anggrek, pisang, dan kelapa sawit. Tidak hanya pada tanaman, bioteknologi juga berperan besar dalam dunia peternakan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hewan ternak, mempercepat perkembangbiakan, serta menghasilkan produk hewani yang lebih sehat dan bergizi. Mari kita lihat beberapa contohnya. Di dunia peternakan, bioteknologi juga memiliki peran besar. Salah satunya adalah kawin silang, yaitu mengawinkan dua jenis hewan ternak yang berbeda untuk mendapatkan keturunan unggul. Misalnya, sapi lokal yang tahan iklim panas disilangkan dengan sapi impor penghasil susu tinggi. Hasilnya adalah sapi yang mampu bertahan di iklim tropis, sekaligus menghasilkan susu melimpah. Selain itu, ada inseminasi buatan atau artificial insemination. Dalam teknik ini, sperma dari pejantan unggul disimpan, lalu dimasukkan ke dalam tubuh betina menggunakan alat khusus. Cara ini jauh lebih praktis dan efisien dibandingkan perkawinan alami. Dengan inseminasi buatan, satu ekor pejantan unggul bisa menyumbangkan genetiknya ke ratusan, bahkan ribuan betina, sehingga mempercepat penyebaran ternak berkualitas. Teknik yang lebih canggih lagi adalah cloning.
cloning menghasilkan hewan baru yang memiliki genetik identik dengan induknya. Contoh terkenal adalah domba Dolly, hasil cloning pertama yang lahir pada tahun 1996. Dalam peternakan, cloning bermanfaat untuk memperbanyak hewan ternak unggul dengan cepat. Bayangkan jika ada sapi dengan kualitas daging premium, teknik cloning bisa menghadirkan sapi-sapi dengan kualitas sama persis tanpa harus menunggu proses alami yang lama. Dan inilah salah satu teknologi paling maju, yaitu rekayasa gen pada hewan. Dengan mengubah DNA hewan ternak, ilmuwan dapat meningkatkan kualitas produksi. Misalnya, sapi yang dimodifikasi agar menghasilkan susu dengan kandungan gizi lebih tinggi, ayam yang lebih tahan terhadap penyakit flu burung, atau ikan yang tumbuh lebih cepat dan besar. Dengan rekayasa gen, kebutuhan pangan yang semakin besar bisa dipenuhi dengan lebih efisien. Dari pertanian hingga peternakan, bioteknologi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. Kompos, hibridisasi, pemuliaan, GMO, hingga kultur jaringan membantu petani menghasilkan pangan yang melimpah. Sementara itu, kawin silang, inseminasi buatan, cloning, dan rekayasa gen membantu peternak menyediakan daging, susu, dan produk hewani yang lebih berkualitas. Bioteknologi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang masa depan pangan, lingkungan, dan kehidupan kita semua. Mari kita dukung pengembangan bioteknologi demi terciptanya dunia yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berkelanjutan.